Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dalam kitab sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, yang sekarang kita sampai pada bab berkaitan dengan yang mengurangi iman kita dan berasal dari luar, yaitu ad-dunya wa fitnah, yaitu dunia dan fitnahnya. Yang mana di sini dikatakan sesungguhnya masalah dunia ini merupakan perkara yang bisa mengurangi iman seorang manusia. Dan kemudian iman orang tadi itu menjadi lemah karena seseorang itu menjadi sibuk dengan urusan dunianya. Dia waktu-waktunya banyak dihabiskan hanya untuk urusan dunia karena dia berharap mendapatkan dunia. Yang bahkan akhirnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang seperti ini ketika dia sudah seakan-akan retoh dengan kehidupan dunia tadi, maka dia pun sedikit melakukan ketaatan dan mencari untuk urusan akhiratnya. Karena ketika orang waktunya banyak digunakan hanya untuk dunia, maka niscaya akan berkurang juga waktu untuk akhiratnya. Secara sederhana, para ulama mengatakan di antara fitnah dunia yang paling banyak yaitu adalah fitnatul mal, masalah harta. Jadi dunia ini sangat erat kaitannya dengan masalah harta. Dan Allah mengingatkan kepada kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Dan wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli ummatin fitnatan. Setiap umat itu ada fitnahnya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan fitnah yang banyak terjadi pada umatku ini adalah berkaitan dengan masalah harta. Kemudian selain harta dikatakan masalah dunia adalah fitnatun nisa, fitnah berkaitan dengan wanita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insan dha'ifah, sesungguhnya manusia itu mereka diciptakan dalam keadaan lemah. Maka apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ai khalaqallahu al-insan dha'ifa ai la yasbiru anin nisa. Maknanya adalah mereka ini tidak bersabar ketika berkaitan dengan wanita. Ya, bahkan fitnah wanita ini kata Rasulullah, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak ada suatu fitnah yang lebih berbahaya, ad-darrah, yang lebih membahayakan seorang laki-laki dibandingkan dengan fitnah wanita. Ya, makanya bahkan dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang berbagai fitnah pada manusia, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, dihiasi pada manusia ini kecintaan terhadap syahwat. Ternyata syahwat yang pertama adalah minan nisa, syahwat berkaitan dengan wanita, wal banin, kemudian dengan anak-anak, wal qanatir al muqantarah, kemudian baru dengan perhiasan, ya, dan seterusnya. Maka kita berkaitan dengan perempuan ini atau wanita tadi dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya iyyakum waddukhul ala nisa, hati-hati kalian masuk kepada wanita, artinya berdua-duaan dengan seorang wanita. Sampai ada seorang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, afara'aita alham, bagaimana pandanganmu tentang ipar? Maka kata beliau SAW, alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian. Artinya ipar itu juga tetap harus hati-hati, karena kadang-kadang orang menganggap, oh ini kan cuma ipar saja. Padahal ketika hubungan tadi tidak diatur, maka betapa banyak ya orang terfitnah. Apalagi ipar itu hakikatnya bukan mahram bagi kita. Ya, termasuk kadang-kadang sepupu, ya, di tengah masyarakat kita menganggap pak sepupu seakan
ya memang betul mereka itu masih karib kerabat kita dan kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan mereka, tapi mereka bukan lagi mahram, sehingga ya hubungan tadi itu juga harus terjaga. Ada beberapa aurat yang tidak boleh terlihat sebagaimana halnya aurat pada mahram kita. Kemudian juga dikatakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, alla la yakhilluna rajulun bi'imra'atin illa kana thalathahu ma'asyaitan. Tidaklah kemudian ada dua orang, laki-laki dan perempuan, mereka berdua-duaan kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Dan ini sudah terjadi ya sejak dulu ya, bahkan fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama bagi Bani Israel itu juga urusan wanita. Maka dunia berkaitan dengan harta, wanita, kemudian begitu juga dengan tahta, itu harus sangat hati-hati. Ya, termasuk gabungan semuanya, fitnah harta, fitnah keluarga, ya, fitnah anak, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wahai mereka orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri kalian, dari anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh, maka fahdharuhum, hati-hatilah kalian, ya, wa in ta'fu wa tasfahu, kalau kalian memaafkan, kalian berlapang dada, wa taghfiru, ya, dan kalian memohonkan ampun kepada Allah, sesungguhnya fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya innama amwalukum wa auladukum fitnatun, harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Masih banyak sebenarnya fitnah-fitnah turunan dari ya fitnah terhadap wanita, fitnah terhadap harta, fitnah terhadap anak, termasuk juga dengan urusan dunia yang lainnya. Yang jelas kata para ulama, ketika sudah berkaitan dengan dunia tadi, ya apalagi masalah harta, maka di antara fitnah yang muncul pada manusia ada orang-orang yang jama'ad dunya min at-tariq al-haram. Orang sudah mulai kemudian karena terfitnah dengan dunia, mengumpulkan harta, mengumpulkan apapun dari urusan dunia, jabatannya, atau bahkan ada orang mencari istri, nah itu dengan dukun misalnya, dengan cara yang haram, ya. Padahal kita diperintahkan dalam urusan dunia, apalagi sesuatu yang kita makan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hendaklah kalian hanya memakan apa yang ada di muka bumi ini dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti tipu daya syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan itu akan senantiasa berusaha untuk membuat kalian melakukan perkara-perkara yang haram, ya. Dan sunatullah, karena tadi memang ya kita hidup di akhir zaman. Beliau SAW mengatakan, ya'ti 'ala nas zaman, akan ada datang pada manusia itu suatu zaman, la yubali al-mar'u ma akhadha minhu, yang dia tidak lagi peduli untuk mengambil sesuatu dari urusan dunia ini, am minal halal am minal haram, apakah dia ambil dari yang halal atau yang haram. Akan ada suatu masa orang-orang yang mereka sudah punya prinsip halal haram hantam, kata mereka. Kadang-kadang berpikir jangankan mencari yang halal, mencari yang haram saja itu sudah susah, ya. Makanya kata beliau SAW, man lam yubali min aina iktasaba al-mal, ya, dalam masalah harta, siapa mereka yang sudah tidak peduli dari mana dia mengambil hartanya, ya, lam yubalillahu min aina udkhilahu an-nar, orang ini pun Allah tidak akan peduli dari pintu mana dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena kata Imam Shadiq, orang yang ketika mereka tidak mengumpulkan dari dunia atau hartanya dengan cara yang halal, maka la khair, hakikatnya tidak ada kebaikan, ya, tidak ada kebaikan bagi mereka orang-orang yang mengumpulkan sesuatu kecuali dengan cara yang halal. Dan Rasulullah SAW juga dalam riwayat Muslim dari Abi Sa'id, beliau mengatakan, man ya'khudha malan bihaqqihi yubarik lahu fi.
Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan keberkahan, sebagaimana dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka barakatan fir rizqina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau keberkahan dalam rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Maka syaratnya Rasulullah mengatakan, siapa yang mengambil harta dengan cara yang benar, niscaya Allah akan memberikan keberkahan padanya. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka prinsip pertama yaitu cari dengan cara yang benar, cari dengan cara yang halal. Dan kalau sesuatu itu sudah berkah, pertama, rezeki yang Allah berikan tadi itu akan menenangkan bagi kita. Tapi kalau sesuatu itu sudah haram, orang ini tidak akan tenang. Meskipun hartanya banyak, meskipun jabatannya tinggi, meskipun ya mungkin dia mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang-orang dalam urusan dunia. Tapi kalau berkah, dia akan tenang. Kemudian yang kedua, dari rezeki yang Allah berikan tadi, kalau dia berkah maka akan membuat ada perasaan cukup. Al-ghina hauna, ya, ja'alallahu al-ghina fi qalbih. Allah jadikan perasaan kaya, perasaan cukup di hati. Jadi hakikatnya ya, kaya dan miskin itu bukan dari jumlahnya, ya. Dan antumul fuqara indallah, setiap kita ini hakikatnya adalah miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sedikit dari dunia. Ya, sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, karena Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma. Allah pemilik langit, Allah pemilik bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kita ini miskin. Tapi miskin itu dari sisi jumlahnya Allah bisa menjadikan perasaan kaya. Dan kecukupan, perasaan cukup itu al-ghina hauna, ada di hati. Nah, orang yang mereka tidak berkah dari rezekinya, mereka akan senantiasa merasa kurang. Bahkan dengan yang halal sekalipun mereka merasa tidak cukup, sehingga mereka pun mencari dengan cara yang haram. Ya, makanya dikatakan wa may ya'khudh malan bighairi haqqihi. Siapa mereka yang sudah mencari harta dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak benar, maka famathaluhu mathalul ladzi ya'kulu wala yashba. Orang ini akan Allah jadikan seperti orang makan tapi tidak pernah kenyang, makan terus tapi tidak kenyang. Ya, dia terus mengumpulkan hartanya, ya, bahkan dia pun kemudian sampai tertipu dengan harta tadi. Mereka, ya, pertama tadi tidak peduli halal dan haram. Kemudian yang kedua, ketika sudah tertipu dengan hartanya, maka dikatakan muballighatu fil istighal, ya, bijam'iha. Mereka begitu sibuknya mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia tadi, sampai membuat mereka pun lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang seperti ini. Dia ya karena urusan dunia tidak peduli halal dan haram. Kemudian yang kedua, dia sudah mulai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang karena hartanya tidak sempat lagi dia untuk sholat. Ada orang karena urusan dunianya tidak sempat lagi dia untuk ikut taklim seperti ini. Ya, padahal kita butuh ilmu yang merupakan ta'amul qalbi, makan bagi hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, maka siapa mereka orang-orang yang melakukan yang seperti ini, fa ulaika humul khasirun, maka sungguh mereka ini termasuk di antara orang yang merugi. Ya, dan manusia banyak melakukan yang seperti ini. Mereka berlomba-lomba, alhaakumut takatsur, berlomba-lomba dengan banyaknya harta, hatta zurtumul maqabir, bahkan ya sampai kita dimasukkan ke dalam kubur, terus lomba-lomba. Dan ada banyak kita temukan orang seperti ini, Pak. Usia sudah 60, usia sudah 70, bahkan ada yang sudah lebih dari umur itu, omongannya itu masih terus harta, harta, harta. Padahal kita tahu
bahwa harta itu tidak akan kita bawa sampai mati kecuali apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga dikatakan mereka kadang-kadang hulu dalam kecintaan dengan urusan dunia tadi. Ya, karena hulunya ya, mereka merasa tidak puas, kurang terus dengan dunia tadi. Sampai kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min malin." Kalau saja anak cucu Adam itu mereka sudah mendapatkan ya 2 lembah dari hartanya, maksudnya 2 lembah emas dari hartanya, labatagha wadiyan thalithan, dia akan cari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam ila turab, karena memang tidak ada yang bisa memenuhi perutnya anak cucu Adam itu kecuali bagi mereka orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali tanah. Artinya apa? Kalau ada orang dia hidup tanpa ilmu, dia hidup tanpa iman, maka cita-citanya hanya sebatas dunia, maka orang ini tidak akan pernah puas. Terus ya, hari demi hari kejar-kejaran itu hanya untuk mengumpulkan dunia. Ya, sampai kemudian tiba-tiba kematian telah mendatangi dia. Wa yatubullahu ala man taba. Padahal Allah itu mengampunkan dosa bagi mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang-orang yang hulu, berlebihan dalam urusan dunia tadi. Bahkan ketika dia sudah mendapatkan dunia pun ya sebenarnya hanya sekedar, oh saya punya di rekening saya sekian miliar misalnya, kan hanya angka saja, dia tidak apa-apakan. Untuk makan semua kan tidak mungkin semua harta akan kita makan. Kita punya rumah sebesar apapun kan tidak mungkin semua rumah tadi akan kita tiduri. Tapi kadang-kadang tadi ada kebanggaan yang membuat dia tertipu, bahkan mengatakan kepada orang lain, ana aktsar malan minka, aku lebih banyak hartaku dibanding engkau. Muncul sombong yang hakikatnya ini justru akan membuat kecelakaan bagi dirinya. Atau ada juga orang ketika dia sudah punya harta, maka dia pun menjadi orang yang bakhil. Maka beruntunglah mereka yang kata Allah, wa mayuqa syukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka siapa mereka orang-orang yang dibersihkan oleh Allah hatinya itu dari sifat kikir, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hidup di dunia ini kita diperintahkan untuk zuhud. Zuhud itu bukan berarti kita tidak mengejar dunia. Bahkan Allah perintahkan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai ada orang zuhud ya karena menganggap oh kita harus zuhud, akhirnya dia tidak mau dapat bagian dari urusan dunia. Ya, dia tidak mau jadi orang kaya, bukan. Dalam doa saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku dalam urusan duniaku kebaikan, begitu juga dalam urusan akhiratku kebaikan, dan selamatkan aku dari api neraka. Artinya mau jadi orang kaya silahkan, tapi zuhud itu adalah amalan hati. Kita kejar dunia, kita ya lakukan yang terbaik untuk urusan dunia tanpa melupakan akhirat kita, bahkan akhirat menjadi prioritas kita, dan dunia itu tidak boleh masuk ke dalam hati kita. Makanya pernah ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang ayat yang tadi kita bacakan, alhaakumut takatsur, manusia berlomba-lomba dengan banyak-banyaknya harta, maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam, berkata anak cucu Adam, mali mali, hartaku hartaku. Padahal kata beliau, wahallaka ya ibnu Adam min malika, ya, padahal apa sih sebenarnya engkau miliki dari harta engkau itu? Ya, apa yang kita miliki ini kan hakikatnya hanya titipan saja. Ya, memang mungkin secara administrasi negara kita punya SHM, ya, sertifikat hak milik, tapi bagi kita orang-orang beriman, hakikatnya semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya ini milik Allah.
dan suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari harta yang dimiliki oleh anak cucu Adam tadi kecuali apa? Ma akalta fa afnaita. Kita punya harta, ada yang kita makan, maka pasti akan habis, selesai. Aw labista fa ablaita. Dan apapun yang kalian pakai suatu saat pasti akan rusak. Kita punya kendaraan rusak, kita punya pakaian, baju, suatu saat akan rusak. Bahkan kita ya punya rumah yang kita pakai, kita tempati, suatu saat pasti akan rusak. Aw tasaddaqta fa amdaita. Tapi kata beliau SAW, apa yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan kekal, yang akan menemani kalian. Oleh karena itu, zuhud dalam urusan dunia ini penting, yaitu kita mengambil sesuatu yang lebih baik. Kita tahu bahwa sesungguhnya sesuatu yang tidak baik tadi ya tidak boleh kemudian kita jadikan sebagai cita-cita, karena digambarkan oleh para ulama ya, sesungguhnya apa? Faman arafa anna ma indallahi baq. Maka siapa mereka yang mengetahui, maka dia akan faham bahwa sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Wa annal akhirah khair wa abqa. Dan Allah jelas telah mengatakan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Ya, kama annal jawahir khair wa abqa min ats-thalaj. Sebagaimana halnya mutiara, permata itu jauh lebih baik dan bertahan lama dibandingkan dengan ats-thalaj, salju atau es. Ya, maka fadunya katssalaj, dunia ini hakikatnya seperti ya salju tadi, yang mana kalau sudah terbit matahari maka semuanya akan hilang. Ya, adapun jawahir, adapun perhiasan dari permata tadi, alladzi la fana'a lahu, dia tidak fana, dia tetap akan kelihatan bagus. Tapi sunatullah apa? Allah gambarkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu kadang-kadang tertipu sampai lebih banyak sibuk hanya dengan urusan dunia. Kita punya waktu 24 jam, kadang akhirat itu hanya sekedar waktu sisa saja. 24 jam, bahkan ada orang baru bangun saja yang dia pikirkan itu dunia. Sampai kemudian tidur lagi pun tetap yang dia pikirkan dunia. Padahal kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Ya, makanya kita banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita, ya'lamu, hendaklah kalian mengetahui, annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah permainan saja. Ya, seperti permainan, namanya permainan pasti akan berakhir, cepat atau lambat. Dan kita pun sudah diberikan batas waktu. Memang mungkin keinginan kita seakan-akan kita ingin hidup 1000 tahun, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Tapi umur umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu hanya 60 sampai 70 tahun saja. Walahun, dan dunia ini hanya sekedar sendah gurau. Wazinatun, dia hanya perhiasan saja. Wa tafakharum bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Dia ini hanya lomba-lomba saja di antara kalian, banyak-banyak harta, banyak-banyak anak. Maka perumpamaannya seperti ya air yang menumbuhkan tanaman-tanaman, kemudian Allah jadikan kering tanaman tadi dan Allah jadikan kuning, ya, sampai kemudian summa yakunu khutamah, dan Allah pun kemudian menghancurkan semuanya. Jadi begitulah hidup. Ya, seperti air yang menumbuhkan atau yang membuat tanah menjadi subur, kemudian tanaman tumbuh bagus, tapi suatu saat akan kering, hancur, hilang. Dan hidup ya seperti putaran roda. Ya, kita dari awal berputar, mungkin ada suasana atau posisi kita di atas, tapi suatu saat akan kita turun ke bawah. Ya, bahkan sampai kata para ulama fase dalam hidup ini. Makanya bagi mereka orang-orang yang
masih muda, yang masih punya kekuatan secara fisik, dikatakan asyabab, pemuda, itu adalah al-quwwah baina da'fain, kekuatan di antara dua kelemahan, ya, da'fut tufulah wa da'fus syuyukh. Ini gambaran hidup. Kita itu punya kelemahan ketika kita masih kecil. Anak kecil lemah, terus dia akhirnya naik menjadi kuat. Kemudian akan datang da'fus syuyukh, masa ketika sudah lemah kembali di saat kita sudah tua. Hidup seperti itu, dan kita sudah bisa melihat perjalanan dari orang-orang sebelum kita yang seharusnya bisa kita jadikan sebagai hikmah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati azabun syadid, sesungguhnya di akhirat itu ada azab yang pedih, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, tapi ada juga pengampunan dan keridhaan dari Allah. Tinggal kita mau pilih yang mana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sementara perhiasan dunia ini tidak lebih kecuali hanya, ya, mata'ul ghurur. Hidup di dunia ini tidak lebih kecuali hanya perhiasan yang menipu, betul-betul menipu. Dunia ini seperti fata morgana. Orang ada merasa, oh saya akan bahagia kalau punya harta yang banyak. Coba tanyakan pada mereka yang punya harta banyak tapi tanpa ilmu dan iman, yang jauh dari zikir kepada Allah, apakah mereka akan merasakan ketenangan dalam hartanya? Tidak. Ada orang yang merasa saya akan bahagia kalau saya punya jabatan yang tinggi, punya gelar yang mentereng, atau punya popularitas atau apapun dan yang diinginkan oleh manusia dari urusan dunia. Tapi tanyakan pada mereka tadi. Bahkan kita melihat ketika tidak didasari dengan iman yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang-orang yang mereka seakan-akan telah mendapatkan posisi yang bagus dalam urusan dunia, ternyata hidup mereka itu berakhir dengan tragis. Kami beberapa waktu yang lalu itu mengadakan lecture series, pematerinya dari berbagai negara, ya, ada yang dari Turki, ada yang dari New Zealand, ada dari Korea, ada dari Jepang, ada dari Indonesia dan berbagai negara yang lain. Kita buat tiap pekan. Nah, salah satu pemateri yang berasal dari Jepang, dia melakukan penelitian tentang bagaimana peningkatan jumlah bunuh diri sekarang di Jepang. Dan ini sebenarnya bukan hanya di Jepang, ya, banyak negara-negara Barat yang lain, termasuk di Amerika, yang orang-orang ketika dia, ya, cita-citanya hanya sebatas dunia. Dan kita sudah tahu dunia ini melelahkan. Kalau kita melihat segala sesuatu itu hanya dengan urusan hawa nafsu kita, maka kita akan menemukan ada banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Yang kita inginkan, misalnya kesuksesan, ternyata kita tidak mendapatkannya. Kita ingin popularitas, ternyata kita tidak mendapatkannya. Artinya, ya dunia begitu, warna-warni. Ada yang kita inginkan Allah berikan, ada yang kita inginkan kemudian tidak Allah berikan. Kalau bukan dengan keimanan, maka bisa jadi kemudian banyak orang yang stres. Karena bagi mereka surga, ketenangan, kebahagiaan adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi bagi seorang mukmin, dia tidak melihat dengan sudut pandang hawa nafsunya, tapi dia berusaha melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang tauhid. Dia yakin apa? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada perkara-perkara yang kita cintai, yang kita harapkan, tapi wa huwa syarrul lakum. Oh, ini tidak bagus bagi kita dan Allah beritahu. Wa asa an takrahu syai'an, atau boleh jadi ada perkara-perkara yang kita benci, kita tidak suka. Wa huwa khairul lakum, tapi inilah yang terbaik untuk kita. Dan bagi seorang mukmin, ukuran baik dan tidak adalah ukuran bahwa sesuatu itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu menjauhkan kita dengan Allah, meskipun kita mendapatkan banyak dari urusan dunia, maka hakikatnya itu adalah kejelekan, atau sering disebut sebagai istidraj. Bertambah nikmat, hartanya tambah banyak, jabatannya tambah tinggi, dunia semakin banyak dia dapatkan, tapi untuk sholat saja dia tidak, seakan-akan tidak punya waktu. Untuk taklim seperti ini tadi, mungkin hatinya menjadi gersang. Dan itu terjadi pada masyarakat Barat. Makanya sekarang banyak kemudian mereka beralih menjadi seorang muslim, karena dalam berbagai penelitian disebutkan they are becoming without ever achieving being.
bahasa Inggrisnya begitu. Mereka menjadi sesuatu yang mereka inginkan, tapi mereka tidak mendapatkan, ya, without ever achieving being. Mereka tidak mendapatkan sesungguhnya apa dari substansi yang mereka inginkan tadi. Mereka misalnya dengan secara fisik pembangunannya luar biasa, infrastruktur jadi bagus, urusan dunia seakan-akan Masya Allah sudah teratur, tetapi ada satu ruang kosong karena mereka hanya sibuk dengan urusan zahir, urusan yang nampak, dan mereka lupa dengan urusan hati, urusan batin. Padahal bagi kita urusan hati, keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah hakikatnya kebahagiaan tadi. Makanya dikatakan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin." Kalau saja dunia ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada nilainya di sisi Allah meskipun sebesar sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha syarbatan ma, maka niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan meskipun hanya satu tetes air. Kalau dunia ada nilainya, tapi bagi Allah dunia ini tidak ada nilainya. Dan Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah pengasih, maka siapapun yang mencari dunia, mencari sebab Allah beri, sudah selesai. Dan urusan dunia bukan urusan kebaikan bagi seseorang. Maka sampai dikatakan juga, ala inna dunya mal'unatun, dunia ini bahkan sebenarnya terlaknat, mal'unun ma fiha, termasuk apa yang ada di dalamnya, illa dzikrallahi ta'ala, kecuali zikir kepada Allah, wa aliman wa muta'aliman, dan mereka yang belajar ilmu atau mereka yang mengajarkan ilmu. Tapi kata para ulama, bukan berarti kalau begitu berarti kita sudah tidak mencari dunia. Tidak. Maksudnya adalah dunia yang semata-mata hanya untuk dunia tanpa digunakan untuk akhirat. Kalau kita cari dunia, kita jadi orang kaya, kemudian dengan kekayaan tadi, betul kita mencari harta dengan cara yang halal, kemudian Masya Allah bahkan kita keluarkan untuk halal untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjamin orang seperti ini akan termasuk di antara wa huwa bi ahsanil manazil indallah, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dunia tidak masuk ke dalam hatinya. Dan ini sesuai dengan firman Allah, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari keutamaan dari Rabb kalian. Jadi sekali lagi kita menjelaskan bahwa dunia ini harus kita pahami, bukan berarti ya sudah kita harus kekuasaan biar diambil orang kafir saja, kekayaan biar diambil orang kafir saja, terus kita pokoknya ya sibukannya urusan sholat, puasa, atau yang ya ibadah makhadah saja. Bukan, kita justru harus menjadi orang-orang yang hebat. Kita harus berusaha untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini, tapi hati kita tidak boleh terpaut dengan dunia. Dunia ini hanya kita jadikan sebagai ladang untuk menyiapkan bekal bagi akhirat kita. Ya, makanya dunia ini, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga ingatkan kepada kita, wallahi, demi Allah kata beliau, ma ad-dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu khadihi wa asyara yahya as-sababah fil yam. Ya, jadi tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat itu kecuali semisal salah seorang dari kalian itu mencerupkan jari jemari kalian fil yam. Jadi kita datang ke pinggir pantai, kemudian celupkan tangan kita, maka falyanzur bima yarji, angkat, maka perhatikan apa yang tersisa di tangan kita dari air yang nempel tadi, itulah dunia. Adapun samudra yang luas tadi, itulah keutamaan akhirat yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dunia yang sedikit tadi. Ya, makanya sangat rugi kalau ada orang yang menjual akhiratnya hanya untuk mendapatkan dunia yang sementara. Ya, riwayat yang lain juga dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW itu pernah berjalan ke pasar, ya, dan ketika di pasar tadi ada beberapa para sahabat di sana, maka Rasulullah SAW itu melihat ada, ya, anak kambing yang asak,
yang cacat, mayyit, bahkan sudah mati. Maka Rasulullah SAW ya memegang telinga dari anak kambing tadi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Maka faqalu, berkata para sahabat, ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasna'u bih. Ya Rasulullah, kami tentu tidak suka. Wa ma nasna'u bih, kami bisa apa sih dengan anak kambing yang seperti ini? Maka kata Rasulullah, atuhibbu annahu lakum? Kalau begitu ambil saja, tidak perlu bayar 1 dirham. Maka kata mereka, wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban fi. Kalau saja anak kambing ini masih hidup, kan padanya sudah ada aib, padanya sudah ada cacat, li'annahu asam, karena dia cacat. Fa kaifa wa huwa mayyit, apalagi kalau dia sudah mati. Artinya kami dikasih gratis pun tidak mau ya Rasulullah. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan anak kambing cacat yang mati ini dalam pandangan kalian. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah pun mengingatkan kepada kita, fala tu'jibka amwaluhum. Jangan sekali-kali kalian takjub itu hanya dengan harta mereka. Ya, apalagi kita hidupkan di zaman yang materialistis, Pak. Kadang-kadang kita ketemu orang punya ya banyaklah dalam urusan dunia, apalagi urusan harta, mobilnya bagus, rumahnya mewah, kayaknya wah sudah apapun dia inginkan itu dia dapatkan sepertinya. Tapi jangan kira, kita Allah perintahkan jangan kalian takjub, kata Allah, wala tu'jibka, jangan kalian takjub. Kayak pribadi dulu pernah ya kenal dengan seseorang yang dia masya Allah di rumahnya saja itu punya 19 mobil itu di rumah. Kami pernah pergi ke Jakarta, akhirnya apa? Jakarta karena waktu itu isinya ada 7 atau 8 orang di mobil, dibilang kayak kesempitan ini. Pulang dari Jakarta beli lagi 1 mobil, semua biaya ditanggung. Ya, orang tuanya setiap tahun waktu itu masih bisa berangkat haji, tiap tahun berangkat haji karena ada uang. Bahkan tabungan dia saja itu dapat lagi hadiah mobil. Perusahaannya wah di mana-mana, kebunnya ratusan hektar pertanian. Ya, masya Allah, kita sempat ya tadi, masya Allah, ini orang kayaknya ya sudah ya enak ya kayaknya hidupnya seperti ini. Sampai suatu hari dia ya apa curhat, ya malah menyampaikan begini, kok jenengan enak ya? Kita bilang enaknya dari mana? Dia bilang, saya itu merasa kalau ya merasa kurang perhatian dari orang tua. Jadi ada suatu ruang kosong. Bahkan waktu itu kita sampaikan, coba kalau misalnya ya merasa kurang perhatian, ya disampaikan saja ke orang tua. Ya mungkin waktu makan malam atau waktu sarapan atau apa pas bareng dengan orang tua. Dia bilang, saya sejak kecil sampai sekarang itu seingat saya tidak pernah di rumah kami itu ada makan bareng. Makan pagi, sarapan, atau mungkin makan malam itu kami tidak pernah, kecuali mungkin kami sedang ke Singapura, kami lagi liburan ke negara mana. Itu yang dia sampaikan, sehingga tidak sempat untuk cerita seperti itu. Nah, ini diantara contoh saja. Kadang-kadang kita melihat, wah enak hartanya banyak, wah enak jabatannya tinggi. Kita diberikan harta seperti itu belum tentu kita akan betul-betul merasa bahagia. Jabatannya tinggi, gelarnya mentereng atau apapun, maka Allah jangan kalian kagum, takjub dengan harta mereka. Begitu juga dengan anak-anak mereka. Wah kecil-kecil mereka, wah sudah fasih bahasa Inggris. Bukan berarti kita, anak kita tidak diajar bahasa Inggris misalnya. Tapi tetap yang pokok, urusan akidah, rukun iman, rukun Islam, akhlak, ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW, ini harus jadi pokok yang menjadi fondasi bagi anak kita. Apa artinya mereka bagus dalam urusan dunia, tapi mereka
tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Allah, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fi hayatid dunya. Allah ingin mengazab mereka dalam urusan kehidupan dunia tadi, ya, wa tazhaka anfusahum wa hum kafirun. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya, contoh juga terlihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari hadis Umar radhiyallahu anhu, ya, pernah suatu hari dikisahkan ketika Rasulullah SAW itu sedang istirahat, maka Rasulullah SAW didatangi oleh Umar, ya, dan Rasulullah pun bangkit dari tempat tidurnya, yang kita tahu ya bagaimana sederhananya kehidupan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka apa? Dilihat fara'ahu ala rimal hasir kata athara bijanbihi. Lihat oleh Umar, ya Allah, ternyata Rasulullah itu habis tidur tadi di tangannya, di tubuhnya itu ada bekas dari pelepah kormah yang menjadi alas tempat tidurnya. Maka apa? Ya, menangislah Umar bin Khattab, sampai kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, hadza Kisra ya wa Kaisar fi ma huma fih. Wahai Rasulullah, itu loh Kisra, ya, orang-orang apa, Parsi, raja-raja Parsi. Begitu juga dengan kaisar-kaisar, orang-orang raja-raja Romawi. Engkau adalah manusia yang paling mulia, dan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau dalam keadaan seperti ini sementara mereka tidur di permadani-permadani yang indah. Maka kata Rasulullah SAW, "Au fi syakkin anta ya Ibnu Khattab?" Apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Maka kata beliau SAW, "Ulaika qaumun ya ujjilat lahum thayyibatihim fi hayatid dunya." Itu adalah mereka orang-orang yang Allah segerakan, ya, balasan bagi mereka ketika hidup di dunia ini. Amma qaradah an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Apa engkau tidak redha, ya, bahwa mereka hanya mendapatkan dunia dan kita nanti pasti akan mendapatkan akhirat. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini masih panjang ya penjelasannya. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang jelas kita diperintahkan, ya, bagaimana dalam urusan dunia tadi hendaklah kita berhati-hati, ya, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terkena dengan dunia, dan kita yakin betul bahwa sesungguhnya yang kita cari dari dunia ini adalah keberkahan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la yamutu sahsan hatta yakmilallahu alaihi rizqahu. Kita ini tidak mungkin akan mati sampai jatah rezeki kita itu Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Dan kalaupun ada orang mencari sesuatu tadi yang sudah tidak peduli dengan halal dan haram, maka Rasulullah pun mengatakan, wala yu'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Sesungguhnya cara mencari seperti apapun, maka tidak akan seseorang itu diberikan dari urusan dunia tadi illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Karena itu kita sebagai orang mukmin tenang kita. Kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Dalam urusan dunia cari dengan cara yang baik. Kemudian apapun yang Allah berikan kepada kita, maka ar-ridha bil qalil, kita redha, kita terima meskipun mungkin oleh manusia itu dilihat jumlahnya hanya sedikit. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.